Pertama kami ucapkan terima kasih ya teman-teman media sudah hadir. Jadi kami datang ke sini untuk menyampaikan suatu persoalan yang sangat serius, menyangkut nasib, menyangkut hak yang harus diperjuangkan. Jadi kami dari LBH ya, LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selaku kuasa hukum dari Bapak Charlie Chandra. Ini Bapak Charlie Chandra telah memberikan surat kuasa kepada kami untuk mendampingi untuk menyelesaikan kasus yang membelitnya, ya. Jadi memang ada kasus yang ini harus menjadi perhatian masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah, ya, terkait dengan kasus tanah di mana Pak Charlie Chandra itu memiliki tanah seluas 8,7 hektar dan saat ini tanahnya sudah rata ya oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2. Dulu berupa empang ya, berupa empang dan itu sekarang sudah rata, tidak ada lagi bekas-bekas empang dan itu sudah dibangun beberapa permukiman di PIK 2. Nah, yang jadi masalah adalah beliau telah memiliki sertifikat hak milik ya nomor 5 di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, dan sertifikat hak milik yang sudah berusia 35 tahun. Ya, yang sudah berusia 35 tahun ternyata telah dibatalkan oleh Kanwil. Ya, kantor kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tahun 2023 tanpa melalui proses pengadilan. Jadi saya ulangi ya. Jadi SHM nomor 5 ya di Desa Lemo seluas 8,7 hektar dibatalkan tanpa putusan pengadilan oleh kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. Sementara yang kami pahami adalah bahwa sertifikat hak milik bisa dibatalkan apabila belum berusia 5 tahun. Jadi boleh dibatalkan oleh kantor wilayah. Namun ini sudah 35 tahun ya, sudah digarap waktu itu, tapi kemudian sertifikat ini sudah dibatalkan oleh Kanwil. Maka atas dasar itulah kami datang ke Kementerian ATR BPN untuk menyerahkan surat agar SHM ya atas nama Sumita Chandra ini orang tuanya, untuk bisa dipulihkan kembali oleh Pak Menteri atau oleh Kementerian ATR BPN. Dan alhamdulillah kami sudah diterima, berkas sudah masuk semua, dan berikut lampiran-lampirannya, beberapa salinan putusan pengadilan termasuk surat pembatalan yang dikeluarkan oleh Kanwil Pertanahan Provinsi Banten. Harapannya adalah Pak Menteri nanti bisa mengkaji lebih mendalam. Kemudian sertifikat hak milik yang sudah berusia 35 tahun itu kembali bisa dipulihkan, sehingga hak-haknya dari Pak Charlie Chandra dan ahli waris untuk bisa diupayakan agar bisa didapatkan kembali. Itu intinya. Ya, jadi nanti panjang lebar oleh Pak Charlie. Yang kedua, bahwa selain kami datang ke Kementerian ATR BPN, juga kami beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Kapolri karena kasus yang membelit Pak Charlie Chandra ternyata diangkat kembali melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Jadi Pak Charlie dulu pernah dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat, dilaporkan oleh pengacaranya dari pengembang Pantai Indah Kapuk, pernah ditahan 2 bulan, kemudian SP3. Kenapa ada SP3? Karena ada perjanjian damai yang menjadi dasar kemudian pelapor mencabut laporannya di Polda Banten. Nah, apa saja isi daripada perjanjian damai itu? Bahwa Pak Charlie tidak akan menuntut ganti rugi terkait dengan tanah yang sudah dirampas oleh pengembang PIK 2. Seluas 8,7 hektar. Kemudian Pak Charlie juga tidak harus mencabut gugatannya di pengadilan negeri dalam perkara perdata.
mencabut gugatannya di banding administratif PT UN, mencabut surat kuasanya, ya, termasuk menyerahkan sertifikat hak milik. Nah, karena ini menjadi sebuah isu nasional hari ini soal pagar laut, soal perampasan tanah, maka Pak Charlie beberapa waktu yang lalu menyampaikan hal yang pernah dialaminya. Dan itu tersebar di beberapa podcast, dan itulah kemudian pengacara PIK 2 mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Serang agar kasusnya diangkat kembali. Jadi karena sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serang, maka statusnya sekarang masuk tahap penyidikan oleh Polda Banten dan statusnya sekarang ya kembali menjadi tersangka. Jadi kami sudah melakukan langkah hukum kepada Kapolri, kemudian kami ke Kapolda Banten beberapa hari yang lalu, dan terkait dengan sertifikat hak milik, maka klien kami memperjuangkan agar bisa dipulihkan sertifikat oleh Kementerian ATR BPN itu. Demikian saya kira penjelasan dari saya. Silakan Pak Charlie, bisa dilanjutkan. Ya, saya mau jelaskan juga mengenai kasus yang menjerat saya. Itu seharusnya kasus itu tidak ada. Karena kenapa? Saya mengajukan proses balik nama, pada saat itu belum ada pembatalan sama sekali. Kalau saya mengajukan proses balik nama, setelah ada pembatalan, iya, saya paham itu salah. Tapi saya mau balik nama, saat itu masih atas nama ayah saya sendiri. Gitu. Sehingga saya berasa itu bukan menjadi suatu tindakan pidana. Yang anehnya, 1 bulan kemudian, saya punya proses balik nama tidak pernah diproses. 1 bulan kemudian, SHM saya sudah 35 tahun itu dibatal, begitu saja. Yang selalu dijadikan dasar pembatalan itu adalah putusan pidana 596. Dan ini ditulis oleh Mu'annas Al-Aidid dalam dia punya Twitter. 596. Tapi, sudah ada putusan perdata nomor 726, di mana kami sudah dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Dan putusan 596 itu sudah diabaikan oleh pengadilan. Saya duga dari pihak Mu'annas Al-Aidid ini tidak tahu mengenai putusan 726 ini. Karena dia sebenarnya mengambil alih dari Aulia Fahmi yang sudah meninggal. Jadi perlu saya tegaskan, pelapor sudah meninggal. Seharusnya ini perkara sudah selesai. Tuh. Kedua, hari ini kami minta perlindungan kepada Pak Nusron Wahid juga. Karena kenapa? Atas dasar pembatalan SHM itu digunakan sebulan kemudian untuk melaporkan saya. Kita mau balik nama, masih atas nama kita sendiri. Apa haknya orang lain melapor? Seharusnya tidak ada, ya. Jadi pertama, mohon kepolisian mengawal kasus ini. Kedua, mohon dari BPN memulihkan hak saya karena sertifikat ini sudah berumur 35 tahun dan sesuai dengan peraturan PP nomor 18 2021, hak contrarius actus sudah hapus. Jadi selesai, tidak boleh dibatalkan. Kami mohon sebagai warga negara, semua perlindungan hukum, semua hukum harus dinyatakan sama untuk semua orang, gitu. Terima kasih. Boleh tanya, Pak? Ya. Terkait putusan 726 itu apakah sudah ada permohonan untuk mengajukan eksekusi atau putusan? Belum ada. Belum ada. Namun itu sudah sampai peninjauan kembali. Tapi belum ada. Sudah ada permohonan untuk melakukan eksekusi sehingga itu menjadi milik Pak? Belum. Objek tanah sekarang yang kosen siapa, Pak? PIK 2. Itu berapa lama dari kosen? Sejak 2015 Sampai sekarang, Pak? sampai sekarang. Jadi pembatalan sertifikat kami itu di 2023. Tapi sudah dikuasai 2015 dan sejak 2015. 2015. Dan fakta ini ada di dalam SK pembatalan BPN. Jadi BPN sudah menulis hal ini, sudah dikuasai berdasarkan apa? Surat kuasa dari ahli waris Tepitnyo. Padahal nama Tepitnyo sudah dicoret dari sertifikat itu. Itu siapa? Tepitnyo itu adalah penjual tanah itu yang pertama kali. Jadi kami pemilik ketiga. Nggak melakukan upaya pelaporan penyerobotan ke polisi? Ini masih kami pertimbangkan. Sebenarnya masalah penyerobotan itu kami tidak terlalu permasalahkan saat ini. Namun kalau mendesak dan saya harus bela diri, akan saya laporkan semuanya. Bukti apa yang dibawa Pak ke BPN? Salinan. Ya, hari ini saya memberikan bukti-bukti ke BPN, satu permohonan pemulihan kembali SHM 5, dan juga saya memberikan putusan pidana yang selalu diangkat-angkat, yaitu putusan pidana 596. Saya juga kasih putusan perdata nomor 726 di mana kami sudah ditetapkan sebagai pemenang.
Dan ayah saya, Sumita Chandra, sudah dinyatakan sebagai pembeli yang beretikat baik. AJB kami adalah sah. Jadi, saya bingung kenapa Muanas Al-Aidid selalu menyebut saya sebagai maling. Kenapa menyebarluaskan berita yang bohong gitu. Ini seharusnya dia udah tahu sebagai kuasa hukum PIK 2, seharusnya dia sudah pelajari semua hukum-hukumnya, semua putusan pidananya, semua putusan perdata. Kita semua tahu, putusan pidana tidak bisa mengatur hak perdata. Itu dasar sekali. Jadi, saya bingung kenapa putusan ini digunakan sebagai dasar pembatalan SHM kami. Tidak bisa itu. Pak, kenapa nggak melakukan upaya hukum melaporkan pencemaran nama baik di akun sosialnya? Nah, gitu. Sebenarnya mungkin aja dia baru tahu. Mungkinnya dia baru tahu. Nah, saya kasih waktu. Kalau misalnya dia tidak perbaiki pencemaran nama baik ini, dia tidak menarik kembali atau menghapus postingannya, itu akan saya lakukan. Ini sempat berkomunikasi langsung dengan Muanas Al-Aidid? Saya belum pernah. Belum pernah. Hanya waktu itu saya ditahan di Polda Metro, dia datang ke ruangan, dia tanya saya, Charlie maunya apa? Dan disitulah dia menawarkan saya damai, yang menurut saya bukan win-win. Karena dia minta untuk melepaskan. Iya, iya. Dan begini ya, logikanya apabila saya dituduh pemalsuan, coba lihat aja di perjanjian perdamaiannya. Tidak ada urusan dengan pemalsuan. Perjanjian perdamaian itu pertama melarang saya menggugat, melapor, dan menuntut hak. Aneh kan? Kalau memang saya bukan pemilik, ya apa urusan sama dia? Ya kan? Gitu. Pak, satu lagi Pak. Apakah saat menyetujui kesepakatan perjanjian damai itu Bapak ada mengalami penindasan atau ancaman atau tekanan? Saya di penjara. Saya ditahan tahanan Polda Banten. Penjara. Betul. Siapa yang memenjarakan Bapak sih? Dan kasus Waktu itu pelapornya Aulia Fahmi. Tuduhannya itu adalah pemalsuan surat dalam proses balik nama. Namun proses balik nama itu sebelum ada pembatalan atas aset yang sama. atas hak yang sama, Aset yang sama ya? aset yang sama. Dan sebelum saya dilaporkan itu, saya sudah pernah dilaporkan penggelapan atas aset yang sama, dan itu sudah SP3 berdasarkan tidak cukup bukti. Tapi Muanas Al-Aidid menyebarkan berita itu mereka cabut laporan. Padahal sudah jelas dalam buktinya itu tidak cukup bukti. Semua surat-surat saya putusan pengadilan ada di website saya juga, charliechandra.com. Oke, cukup. Makasih. Cukup ya? Makasih, Pak.